Perkenalkan, nama saya Adrian Yudhistira Purwanto, biasa dipanggil Adrian. Saya hobinya adalah olahraga dan juga membaca buku. Olahraganya spesifiknya di main basket. Alumni Fakultas Psikologi UNM Angkatan 2012 dan lulus tahun 2016. Moto cukuplah Allah bagiku. Yota pertama kali ada launching itu tahun 2015, tanggal 13 bulan Mei di Fakultas Psikologi UNM. Alasannya Yota dibuat sebagai bisnis karena saya lihat pada waktu masih kuliah di 2015 itu lagi tren memang minuman boba. Oleh karena itu saya inisiatif dan melihat peluang di kampus itu tidak ada yang jual seperti itu, makanya saya jualannya minuman-minuman boba di kampus pada awal merintis Yota. Yang pertama ya karena izin Allah, terus yang kedua mungkin karena salah satunya juga karena ikhtiarnya yang kita lakukan itu ceritanya panjang kalau dihitung, mulai dari satu outlet sampai sekarang ada 35 outlet. Cuman kalau dibilang pada prinsipnya yang kita lakukan itu harus selalu belajar dari tidak tahu jadi tahu, dari tahu jadi ahli dan seterusnya. Belajar, kemudian setelah belajar pastikan setelah belajar suatu ilmu langsung dipraktekkan, langsung action. Setelah action, setiap ada problem pastikan dievaluasi, karena setiap langkah yang kita lakukan pertama kali itu pasti tidak ada yang sempurna, pasti butuh evaluasi, butuh perbaikan, dan terakhir konsisten. Waktu pandemi itu memang ada beberapa usaha yang turun, tapi ada juga beberapa usaha yang stabil dan bahkan ada yang berkembang, naik, growth. Nah, itu alhamdulillah salah satu kategori usaha yang berkembang pada saat pandemi adalah industri makanan dan minuman. Nah, Yota kan masuk dalam kategori F&B, makanan dan minuman. Jadi kalau dibilang pandemi itu menghambat Yota, sebenarnya tidak. Yang paling menghambat Yota itu kebijakan pemerintah yang mengeluarkan PSBB. PSBB kan orang tidak boleh keluar. Jadi usaha apapun sebenarnya kalau PSBB tidak ada yang bisa tumbuh karena orang tidak bisa keluar, susah buat diakses. Tapi selama orang masih boleh keluar, apapun situasinya, insya Allah industri makanan minuman tetap akan bagus perkembangannya, seperti itu. Nah, kalau dibilang berkembangnya pada saat pandemi, mungkin memang momennya saat itu Yota sudah siap berkembang, dan kebetulan memang pandemi saat itu dan peluangnya banyak. Contoh salah satunya sewa ruko yang turun harganya karena alasan pandemi, itu salah satu keuntungannya. Terus apalagi ya, bahan baku makanan juga yang agak turun harganya ketika pandemi, seperti itu. Jadi setiap ada krisis pasti ada peluang yang terbuka, seperti itu. Kalau ditanya strategi pemimpin, secara teori sebenarnya memanusiakan manusia. Kalau teladannya ya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau bicara teori kepemimpinan lebih ke itu bagaimana kita buat, kalau saya pertanyaan bagaimana kita buat tim tak bisa nyaman buat berkembang, nyaman buat belajar, nyaman buat mereka bisa ada kemauan buat capai apa target-targetnya, bukan fokus ke angka, omset dan sebagainya. Itu kan hasil. Kita fokusnya di proses saja, bagaimana kita buat tim tak bisa growth, berkembang. Karena kalau hanya mengandalkan diri sendiri tidak mungkin Yota bisa sebesar ini. Pasti banyak support dari tim. Makanya kalau orang anggap mungkin timnya itu, ada yang teori bilang anggap timnya itu adalah manusia di perusahaan itu adalah aset. Saya coba membuat bagaimana caranya semua orang yang ada di Yota itu merasa dia owner, ya. Dan saya juga tidak mau bilang kalau ada yang sebut owner, karena owner itu tidak ada di organisasi, tidak ada di struktur organisasi. Yang ada itu direktur dan seterusnya. Jadi bagaimana caranya saya buat mereka bisa menjadi merasa sebagai owner. Jadi dibuka juga peluang investasi buat teman-teman yang mau buka outlet, seperti itu. Itu teknisnya.
Pesan dan motivasinya fokus di proses sih, jangan terlalu pandang ke hasil. Prosesnya adalah itu tadi yang saya bilang, belajar, jangan pernah berhenti belajar. Karena semua orang adalah guru, semua tempat adalah sekolah. Tidak harus di perguruan tinggi, jadi dimanapun kita berada tetap harus belajar. Karena kuncinya ilmu ya, semakin banyak ilmu, insya Allah juga itu rezeki akan datang sendiri. Maka malah rezeki akan cari, bukan kita yang cari rezeki lagi. Belajar, action, setelah belajar jangan lupa untuk diamalkan. Setelah berilmu, beramal, kemudian selalu evaluasi, muhasabah diri, apa yang kurang, apa yang belum baik, kita perbaiki buat keesokannya. Jadi bukan tentang menjadi lebih baik dari orang lain, tidak. Jadi fokusnya ke bagaimana bisa menjadi versi diri lebih baik dari yang kemarin. Dan terakhir, konsisten, istiqomah.